Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Biarlah Jakarta berantakan. Yang penting saya tidak masuk neraka. Kalimat itu dilontarkan teman saya saat kami ngobrol tentang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 ini. Sebetulnya itu bukan kalimat dia hanya bercerita tentang kalimat yang dilontarkan ayahnya sekitar 7 tahun yang lalu. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Saat ini kan ada dua pandangan berseberangan. Yang bilang nggak mungkin Anies maju karena sudah pasti kalah, dan yang bilang mungkin karena Anies berpeluang besar menang. Mereka yang bilang nggak mungkin menganggap track record Anies terlalu buruk di Jakarta. Anies sudah salah memimpin Jakarta selama 2017 sampai 2022 dan menyebabkan begitu banyak masalah sampai sekarang tertinggal di Jakarta. Menurut mereka, warga Jakarta hampir pasti tidak akan mengulang kesalahan serupa. Tapi di kubu lain ada pandangan bahwa kalau Anies maju dia akan menang. Dengan syarat kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Menurut kelompok kedua ini, mayoritas warga Jakarta nggak berpikiran rasional. Keputusan mereka untuk milih siapa akan dipengaruhi oleh apa yang diarahkan oleh para pemuka agama, para ustadz, para habib. Buat mereka, pilihan tidak perlu dikaitkan dengan achievement sang calon. Itulah yang menjadi penyebab kekalahan Ahok pada pemilihan gubernur 2017 dulu. Teman saya kemudian menggunakan contoh sikap orang tuanya pada masa pemilihan gubernur itu. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok, tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok. Mereka pun akhirnya memilih Anies. Mereka memilih Anies karena takut masuk neraka. Saat itu orang tua teman saya bilang, nggak apa-apalah Jakarta amburadul, tapi yang penting ayah dan bunda tidak masuk neraka. Cerita ini saya angkat di sini untuk menggambarkan betapa bisa tidak rasionalnya seseorang pemeluk agama yang taat. Mereka sangat tahu bahwa Ahok akan menjadi gubernur yang jauh lebih baik dari Anies. Tapi mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustadz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Mudah-mudahan Anda tidak salah paham dengan sikap saya soal agama ya. Saya sangat percaya pada agama. Saya rasa saya cukup religius. Sebagai muslim saya misalnya rajin sholat, puasa, bayar zakat. Saya percaya ajaran agama manapun membawa kebaikan. Tapi masalahnya agama juga sering disalahgunakan atau disalah tafsirkan. Dalam kasus Ahok tadi, para ustadz mengkampanyekan pesan untuk tidak milih Ahok. Paling tidak karena kemungkinan dua alasan. Pertama, ustadz itu memang percaya seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Jadi dia misalnya merujuk pada surat Al-Maidah ayat 51 yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memilih kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, kata aulia itu sendiri bisa memiliki beragam makna. Ada yang menerjemahkannya sebagai sahabat setia, dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai pemimpin. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustadz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Perlu dipahami bahwa sebenarnya penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran tidak sendirinya bisa dilakukan semata-mata dengan membaca teksnya. Jadi kalau dikatakan umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, itu tidak dengan sendirinya berarti larangan itu berlaku sepanjang zaman. Itu bukan hukum mutlak di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Setiap ayat Tuhan itu turun dengan konteks dan situasi berbeda-beda. Jadi ayat Al-Maidah 51 itu bisa saja turun ketika Nabi Muhammad hidup di sebuah lingkungan di mana terdapat kaum Yahudi dan Nasrani yang mengkhianati kepemimpinan Nabi Muhammad. Karena itulah Tuhan memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk memilih hanya pemimpin Muslim di masa itu. Di konteks dan situasi lain, ayat itu tidak wajib diikuti sesuai teksnya. Misalnya saja, ketika di Indonesia, justru terdapat banyak pemimpin non-muslim yang bisa dipercaya, jujur, berintegritas, dan membela kepentingan rakyat, ayat yang nampak diskriminatif bisa ditanggalkan. Nah, jadi bisa saja si ustadz yang kita bicarakan adalah ustadz yang sangat percaya Tuhan memang melarang umat Islam memilih orang Kristen sebagai pemimpin.
Kita bisa saja tidak setuju, tapi itu sepenuhnya soal interpretasi. Kemungkinan kedua adalah ustadz itu memang punya kepentingan politik dan ekonomi. Jadi misalnya, dia memang dibayar untuk memenangkan Anies, atau dia dijanjikan posisi tertentu kalau Anies menang. Karena latar belakang itu, dia dengan sengaja mengarahkan umat untuk percaya bahwa Al-Maidah 51 itu bersifat mutlak harus diikuti. Dan karena itu pula dia mengabaikan pengetahuannya bahwa sebenarnya Al-Maidah 51 adalah sebuah surat yang memiliki beragam interpretasi. Apapun penyebabnya, yang penting dia akhirnya secara getol mengkampanyekan gagasan bahwa umat Islam haram memilih Ahok. Dia bahkan mungkin secara aktif juga mendorong upaya memenjarakan Ahok karena pernyataannya yang dianggap menghina Islam. Dia bahkan juga mungkin mendukung ketika ada ustadz-ustadz lain mengatakan haram hukumnya mensolatkan seorang muslim yang meninggal sementara mendukung Ahok. Akibatnya ada ratusan ribu atau jutaan warga Jakarta yang bersikap seperti orang tua teman saya tadi. Mereka menganggap ajaran sang ustadz benar dan karena itu mereka akan mati-matian mendukung Anies. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Buat mereka tidak apalah kalau sekedar Jakarta menjadi berantakan. Yang penting, sebagai muslim, mereka tidak menyalahi perintah agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Cerita ini bagi saya menjadi kembali relevan ketika sekarang kita mendengar ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan umat Islam tidak boleh melakukan salam lintas agama. MUI menyatakan itu haram dilakukan karena dalam setiap salam termuat doa yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut saya fatwa ini berpotensi memecah kerukunan umat Islam dan umat non-muslim. Sikap MUI jelas berlebihan dan membahayakan. Salam lintas agama kan bermanfaat untuk merukunkan dan bukan malah memecah masyarakat. Dan namanya salam dan doa tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita semua tahu saat ini ada persoalan ketidakpercayaan antar umat beragama yang antara lain diakibatkan oleh larangan pembangunan gereja, pembubaran ibadah umat beragama, atau juga ceramah-ceramah keagamaan yang memuat kebencian terhadap umat agama lain. Karena kondisi itu, kita justru sangat membutuhkan teladan pemuka agama yang akan mengcounter kecenderungan kesempitan dan eksklusivisme keagamaan semacam itu. Kalau sekarang tiba-tiba MUI mengharamkan umat Islam untuk melakukan salam lintas agama, itu akan semakin memperburuk suasana. Sebenarnya dengan akal sehat, fatwa MUI itu bisa dengan mudah diabaikan. Tapi masalahnya, seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, pernyataan yang sudah dikeluarkan para ulama bisa dengan mudah dipercaya oleh umat Islam sebagai hukum yang akan menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka di akhir masa nanti. Walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Kita layak gembira bahwa fatwa tersebut sudah ditentang oleh tokoh-tokoh Islam sendiri. Bahkan sudah ada pimpinan MUI sendiri yang menunjukkan kesalahan fatwa tersebut. Karena itu kita harus terus mengutarakan kritik kita terhadap fatwa MUI yang membahayakan ini. Mudah-mudahan fatwa MUI soal salam lintas agama ini tidak akan mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.